Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Membentuk labirin berisikan buaya, terdapat kanopi berisi jerami. Teruntuk hadirin semuanya, semoga senang dengan presentasi kami. Kami dari kelompok 11, Kewarganegaraan R8, akan mempresentasikan hasil proyek citizen kami yang berjudul Kewarganegaraan Terjerat Klik, Analisis Resiko Moral, Psikologis, dan Masa Depan Akademik Mahasiswa dalam Fenomena Judi Online. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Latif dengan NIM 123130136 bersama dengan keempat rekan saya. Saya Apriyadi dengan NIM 123130054. Saya Rudolf Baranapi Tupulu dengan NIM 123130130 Dan saya Arya Maranata pada Misahan dengan NIM 123130051. Dan saya Gita Turmeda Pakpahan dengan NIM 123420073. Adapun presentasi kami ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, perumusan masalah, definisi, faktor, peraturan, dampak, sampai dengan solusi dari permasalahan fenomena judi online. Jadi, apa yang melatar belakangi masalah kami ini untuk mengangkat dari judi online adalah era digital ini sudah banyak sekali memberikan berbagai macam dampak dari aspek kehidupan bermasyarakat. Dari mulai interaksi sosial, akses informasi, aktivitas rekreasional, dan juga lainnya. Kemudian di tengah gelombang kemajuan teknologi ini, muncullah fenomena yang cukup mengkhawatirkan di kalangan generasi muda yaitu mahasiswa Indonesia, yaitu meningkatnya keterlibatan dalam praktik judi online. Fenomena ini menjadi ancaman yang cukup serius, karena ini akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan yang baik bagi penerus bangsa. Perilaku ini bukan hanya secara daring itu merusak kesehatan mental, tapi juga berpengaruh terhadap moral mahasiswa itu sendiri. Dan itu juga bisa menghambat perkembangan akademik mereka. Sekitar 35% mahasiswa di kota-kota besar Indonesia itu mengakui pernah mengakses platform judi online ini. Dengan bahkan separuhnya mengalami penurunan prestasi akademik yang cukup signifikan akibat kecanduan aktivitas ini. Selanjutnya, adapun tujuan kami mengangkat Project Citizen Judi Online ini, yang pertama, mengetahui faktor pendorong mahasiswa melakukan judi online. Kedua, mengidentifikasi dampak dari judi online terhadap masa depan mahasiswa. Ketiga, memahami cara untuk menghadapi permasalahan judi online. Keempat, memberikan solusi terkait permasalahan judi online di lingkup perguruan tinggi. Dan yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk menerapkan manajemen keuangan dan waktu yang bijaksana untuk pengembangan diri ke depannya. Adapun rumusan masalah yang telah kami rangkum pada pengamatan tentang judi online, perkembangan teknologi membawa kemudahan sekaligus tantangan. Salah satunya maraknya judi online di kalangan mahasiswa. Fenomena ini berdampak serius pada moral, psikologis, dan masa depan akademik mereka. Meskipun telah ada regulasi, praktik ini masih marak terjadi. Oleh karena itu, perlu dikaji penyebab keterlibatan mahasiswa dalam judi online, dampaknya, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan dan mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya judi online itu apa sih? Nah, judi online itu suatu tindakan negatif dengan bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet. Tujuannya apa? Itu saja untuk memperoleh keuntungan dalam sekejap atau secara instan dengan mempertaruhkan uang atau nilai lainnya dengan permainan yang mengandalkan keberuntungan. Kegiatan judi online ini dilakukan di situs web atau media sosial yang menyediakan permainan seperti taruhan bola dan slot. Nah, kenapa sih orang bisa tertarik gitu main judi online? Tentu saja ada faktor-faktornya. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi. Bisa dibilang di negara yang masih berkembang ini masih banyak jutaan warga Indonesia yang dalam angka kemiskinan. Nah, hal ini juga yang dapat mengakibatkan orang itu ingin dapat keuntungan secara instan tadi, biar agar bisa memenuhi lah kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kemudahan akses teknologi. Tentu saja di serba digital ini, terutama udah ada tersedianya layanan, layanan internet yang hanya sekedar buka website-website pencarian, lalu dengan mudahnya masuk bertaruh melalui uang digital, itu tentu saja menjadi faktor lah kemudahan orang-orang ini lebih gampang bermain judi online, dan juga pengawasannya itu lebih rendah daripada permainan judi yang secara komersial pada umumnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini bisa dibilang adalah orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena dia direndahkan gitu. Nah, banyak orang yang menganggap dia rendah, pandangan-pandangan sosial yang buruk terhadap dia sebelumnya, yang membuat itu berpikir kalau oh aku tuh direndahkan karena aku kekurangan, aku kurang
harta ini, aku tidak cukup memenuhi kebutuhanku. Maka dia dengan tekanan sosial tadi, dia jadi berpikir gitu, gimana caranya agar bisa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan tadi secara lengkap dan terpenuhi. Nah, maka dia memilih jalan pintas, yaitu dengan bermain judi online. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Biasanya orang yang tumbuh dan kembang di lingkungan penjudi atau suap dan sebagainya, dia akan cenderung seperti di dewasanya, dia akan bermain itu juga. Walaupun dia dari kecil nggak tahu itu apa dan tidak berniat memainkan itu, tapi ada dorong stimulus di dalam benak dia karena itulah yang sering dia lihat atau sering dia dengar tentang judi online. Maka dia akan saat dia dewasa dia akan mencoba untuk bermain itu karena dia mungkin awalnya timbul dari rasa penasaran, lama-lama dia terjerumus dan ketagihan. Nah, dari permasalahan judi online ini, ada peraturan di Indonesia yang melarang terkait masalah ini, di antaranya Pasal 303 Ayat ketiga KUHP, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Keempat peraturan tersebut secara umum membahas larangan dan pengaturan terkait kegiatan perjudian di Indonesia. Pasal 303 Ayat 3 KUHP itu menegaskan bahwa permainan yang mengandalkan unsur untung-untungan termasuk dalam kategori perjudian. Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 menunjukkan bahwa aktivitas perjudian dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. UU Nomor 7 Tahun 1974 melarang dengan tegas bahwa bentuk perjudian karena dianggap meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai moral dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE menetapkan sanksi hukuman pidana bagi pihak yang menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui media elektronik. Jadi keempat ini sudah sangat mencerminkan sikap tegas negara dalam melarang dan menindak perjudian, baik secara konvensional maupun digital. Selanjutnya yaitu, apa dampak dari judi online? Banyak yang dialami para pemain judi online, dari yang ringan hingga yang berat. Namun, secara umum, dampak yang paling sering timbul yaitu perasaan gelisah hingga stres, lalu dampak ke finansial orang tersebut, akademik menjadi menurun, memicu tindakan untuk melakukan kriminalitas yang biasanya karena kebutuhan finansialnya, hingga mempengaruhi kesehatan mental karena efek candu dan ketergantungan dari orang tersebut. Selanjutnya, tadi udah ada faktor, dampak, nah cara mengatasi adanya judi online di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya literasi digital untuk mencegah keterlibatan judi online. Yang kedua, melakukan konseling apabila sudah mengalami kecanduan judi online. Yang ketiga, melakukan kampanye edukatif digital untuk menyebarkan informasi bahaya judi online melalui platform media sosial. Yang keempat, membuat petisi online kepada pemerintah berisikan desakan untuk memblokir situs judi online dan menguatkan regulasi terhadap situs mencurigakan. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan jurnalis dan media sosial dengan mengangkat kisah nyata korban judi online untuk memperkuat narasi tentang bahaya judi online. Yang keenam, pihak kampus menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang terjerat judi online. Dan berikutnya adalah sebuah kesimpulan dari laporan yang kita buat, bagaimana cara mengatasi judi online yang ada di dalam kalangan mahasiswa. Yang pertama, faktor terbesar seorang mahasiswa bermain judi online adalah keinginan untuk memperoleh uang dengan instan. Yang kedua itu, hasil dari bermain judi online hanyalah kehancuran masa depan dan dampak negatif psikologis yang didapat oleh mahasiswa yang bermain judi online. Yang ketiga, maraknya platform judi online yang tersebar di situs online harus dihadapi dengan penyuluhan anti judi online oleh pihak perguruan tinggi. Yang keempat, perlu adanya langkah tegas yang ditampil pihak perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang bermain judi online, seperti masa skorsing. Yang kelima, sebagai seorang mahasiswa harus mampu memiliki kebijaksanaan manajemen keuangan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk akademik dan soft skill-nya. Berikut adalah quotes penutup dari kami yang bertujuan agar mahasiswa yang ada di Indonesia untuk terus berhenti dalam bermain judi online. Yaitu, fokuslah pada kampus, bukan pada jackpot. Gelarmu adalah investasi terbaik untuk hidup sukses. Judi online menghancurkan impian, tapi belajar dengan giat membuka pintu kesuksesan. Orang sukses tidak dibuat dari keberuntungan judi, tetapi dari kerja keras dan ilmu yang bermanfaat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dari hadirin sekalian. Stop judi online dimanapun Anda berada dan jangan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.